Ya, selamat siang rekan-rekan. Kembali bersama saya Marulito Asinambela. Hari ini adalah hari Jumat, tepatnya pada tanggal 15 November 2024. Rekan-rekan, jam di laptop saya ini menunjukkan pukul 2.30 atau 14.30 waktu Indonesia bagian Barat pastinya. Jadi, kalau kita memperhatikan kondisi market, nah di sini ada 3 market yang akan saya share ke rekan-rekan. Pertama adalah di market emas XAU US dollar, yang kedua adalah pound sterling US dollar, dan yang ketiga adalah US dollar Japanese yen. Jadi banyak orang yang sebenarnya saat ini bingung, tidak tahu sebenarnya mau tradingnya bagaimana. Ada orang yang trading menggunakan pattern, sementara pattern atau pola di dalam market itu tidak selalu bisa ditemukan karena itu kan hanya sesekali. Artinya tidak selalu ada head and shoulder, tidak selalu ada double top, double bottom, juga tidak selalu ada symmetrical triangle, ascending, descending, dan lain-lain sebagainya. Sementara juga ada juga orang yang trading menggunakan indikator. Contohnya menggunakan stokastik, menggunakan indikator yang lain-lainnya. Tetapi tanpa disadari, indikator itu ada yang disebut sebagai convergent divergent. Contohnya, ketika indikator oskilator yang digunakan itu, contohnya harganya itu sudah oversold, jadi seakan-akan harga mau naik, sementara harga tetap turun. Nah, itulah yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh trader-trader newbie yang baru-baru tidak paham akan hal itu. Mereka berpikir bahwa mutlak akan seperti yang terjadi diinginkan atau diharapkan ketika indikator itu menunjukkan sudah overbought dan sudah oversold. Sementara tidak mengetahui bahwa ada yang disebut sebagai convergent divergent, ya. Nah, pada kesempatan ini banyak juga orang yang trading menggunakan data fundamental yang dirilis, tetapi tanpa disadari juga ketika datanya di-announce, datanya diumumkan, itu datanya dampaknya atau impactnya terhadap pergerakan market yang ditradingkan itu hanya bersifat temporary atau bukan untuk jangka panjang. Nah, itulah sebabnya banyak orang yang kebingungan sebenarnya bagaimana cara trading yang benar dan bagaimana meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan atau profit. Di sini saya tidak mempromosikan indikator yang saya gunakan karena saya percaya juga rekan-rekan di seluruh dunia telah menggunakannya. Secara sederhananya saja, ya, kalau berdasarkan indikator yang saya pergunakan di sini masih terlihat tren dominan. Jadi kalau banyak orang yang berkata tren ini nggak karu-karuan, nggak bisa dibaca, sementara di tampilan di laptop saya ini melihat adalah tren yang sangat tertib dan sangat teratur. Kenapa? Karena semenjak harga itu telah disentuh di all time high, rekan-rekan kita bisa dilihat di sini, ya. Cukup sederhana cara menggunakannya, kita tinggal ikutin saja ya di mana harga tersebut telah pernah mengalami pergerakan, contohnya seperti ini, ya, artinya faktanya akan terbuka secara otomatis, ya. Dan kalau ada orang bilang harga itu tidak karu-karuan, kata siapa? Itu kan kata dia. Sementara kalau fakta yang kita lihat di sini bahwa sejak terjadinya pergerakan harga all time high di 2789-an, rekan-rekan, kita bisa melihat faktanya adalah ini harganya turun, ya, tetap berada di dalam range yang ada di dalam garis coklat ini. Artinya adalah harga itu sangat teratur sekali. Nah, sebagai bukti kedua, kita juga bisa melihat di currency, di mata uang. Nah, kalau ada orang yang bilang harganya nggak karu-karuan, itu kan kata dia. Tetapi kata indikator ini, di sini kita bisa lihat bahwa harga itu sangat tertib, sangat teratur penurunannya, dan bisa kita lihat harga running di sini juga. Nah, sebagai bukti ketiga, kita juga bisa membuktikan, ya, di sini juga di market khususnya di US dollar Japanese yen, harga itu bergerak sangat teratur.
Jadi kalau ada yang berkata tidak bisa diprediksi, yaitu kan tergantung kemampuan daripada seseorang. Tidak semua kapasitas orang dalam menganalisa itu sama. Itu dulu poinnya. Jadi semakin banyak indikator yang kita gunakan di dalam platform kita akan semakin bingung. Juga semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari fundamental akan semakin bingung juga. Jadi kita bikin sederhana saja. Nah, hari ini rekan-rekan, kalau kita memperhatikan bahwa ada data penting yang akan dirilis kembali, dengan tidak bosan-bosannya akan saya sampaikan ini kepada rekan-rekan. Tujuannya cuma satu, tujuannya supaya kita bisa sama-sama cuan, bisa sama-sama sukses, seperti itu. Hari ini ada data agar diperhatikan rekan-rekan pada pukul 20.30 atau setengah 9 malam. Nah, di situ adalah bintang 3, artinya adalah high impact yang akan dirilis. Ya, yang perlu kita perhatikan di situ adalah bagaimana penjualan retail inti month of month untuk bulan Oktober yang tadinya 0,5% diprediksi menjadi 0,3. Nah, itu dulu rekan-rekan. Dan yang kedua itu, yang bintang 3 yang kencangnya itu adalah masih jam 9 di penjualan retail month of month untuk bulan Oktober. Ya, ada dua perbedaan. Pertama adalah yang retail inti, dan yang kedua itu yang bintang 3 adalah penjualan retail, ya. Nah, pertanyaan saya atau pertanyaan dari rekan-rekan, bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan begitu banyak data yang dirilis rekan-rekan? Nah, yang akan terjadi itu adalah kita sederhanakan saja. Data ekonomi ini memiliki beberapa implikasi penting sebenarnya untuk emas, terutama karena begini, ini adalah indikator yang terkait langsung dengan kondisi ekonomi dan inflasi Amerika. Nah, inilah yang akan mempengaruhi persepsi investor terhadap suku bunga, baik dari bank sentral sendiri. Jadi, bagaimana cara kita pemecahan masalahnya? Begini rekan-rekan. Penjualan retail inti atau penjualan retail untuk pelaporan month of month, kita bisa melihat bahwa angka penjualan retail inti yang lebih rendah dari ekspektasi rekan-rekan, contohnya 0,3 dibanding 0,5, ini menunjukkan belanja konsumen yang lemah sebenarnya dari yang diperkirakan. Nah, ini biasanya dipandang sebagai perlambatan ekonomi. Ya, jadi ini bisa memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral mungkin tidak akan agresif dalam menaikkan suku bunga ke depannya. Kira-kira demikian. Jadi, kenaikan suku bunga yang lebih sedikit atau lambat itu cenderung positif untuk emas. Itu poinnya rekan-rekan. Perlu diperhatikan itu. Karena imbal hasil obligasi akan tetap rendah. Jadi, menguntungkan aset yang tidak memberikan bunga. Contohnya emas. Kemudian adalah nomor 2, apabila kita memperhatikan harga ekspor dan ya, ekspor ya, impor harga laporannya untuk month of month-nya. Nah, ini kalau misalkan rekan-rekan memperhatikan itu datanya itu ya, ini bintang 2 kategorinya ya. Tadi yang kita bahas itu konsentrasi pertama adalah di bintang 3, ini adalah di bintang 2-nya. Nah, penurunan harga ekspor atau impor, ya, jika dia lebih rendah dari ekspektasi, ini menandakan sebenarnya tekanan inflasi yang lemah. Jadi ini bisa mempengaruhi kebijakan moneter. Nah, kalau tekanan inflasinya turun, ya, Bank Sentral Amerika juga nggak mungkin buru-buru naikin suku bunganya. Gitu poinnya. Jadi situasi ini sebenarnya positif bagi traders emas, karena emas dianggap sebagai lindung nilai. Nah, kalau kita juga memperhatikan di indeks manufaktur Empire State-nya itu, ya rekan-rekan. Nah, ini sebenarnya di bintang 2, ini bukan di bintang 3. Jadi, indeks manufaktur yang menunjukkan angka 0,330 ini jauh lebih baik dibanding ekspektasinya dari minus 1190. Artinya adalah aktivitas manufakturnya jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Nah, sekalipun misalkan mendekati zona kontraksi ya. Nah, hal ini bisa memberikan sedikit optimisme sebenarnya pada sektor industri. Tapi ingat, karena angka ini masih di bawah 0 rekan-rekan, pasar biasanya ngelihatnya itu sebagai tambahan saja untuk pertimbangan ya mungkin ya pertimbangan jeda lah kenaikan suku bunga. Ini mendukung emas juga rekan-rekan. Nah, kemudian adalah untuk produksi industri. Produksi industri ini masih
kalau kita perhatikan ini kategori ke dalam bintang 2 ya, di mana produksi industri untuk bulan Oktober ini yang masih negatif di minus 0,3%. Jadi ini nunjukin bahwa ini sektor industrinya ini ada kontraksi di dalamnya. Nah, ini juga menjadi satu acuan memperkuat bahwa ekonomi itu masih melambat. Nah, ini biasanya mendukung prospek kenaikan harga emas juga. Kenapa? Karena dianggap sebagai safe haven. Nah, yang kelima itu adalah dari inventory usaha persediaan retail. Jadi angka persediaan yang lebih sedikit itu dari ekspektasi ini menandakan bahwa pergerakan konsumsi yang hati-hati rekan-rekan. Nah, ini bisa mendukung ekspektasi perlambatan ekonomi. Nah, jadi secara keseluruhan ini pun masih mendukung emas. Nah, kalau kita melihat secara kesimpulan dari keseluruhannya itu, data ini sebenarnya cenderung dukung untuk harga ya untuk dukung harga emas, karena kita bisa melihat nunjukin adanya tanda-tanda perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi yang lemah. Jadi kondisi ini bisa mendorong ya investor ya untuk ya mungkin di dalam memperkirakan bahwa masih ada suku bunga yang akan dipertahankan ya, masih stabil ya. Jadi mungkin masih ada pertimbangan pelonggaran ya. Jadi ini masih memberikan optimisme terhadap harga emas. Nah, tetapi rekan-rekan, bila mana masalahnya itu adalah problem utamanya itu bagaimana kalau tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Maka rekan-rekan sebagai seorang traders tidak bisa hanya mengandalkan fundamental di dalam trading dan juga tidak bisa hanya mengandalkan teknikal. Artinya adalah ketika fundamental menjadi kaki kiri maka teknikal menjadi kaki kanan, atau ketika fundamental menjadi kaki kanan maka teknikal adalah menjadi kaki kiri. Dan ingat, money management, risk management, manajemen resiko. Nah, trading plan, trend is your friend. Nah, jadi itu semua harus dikombinasi menjadi kombinasi yang sempurna. Artinya begini, tangan tanpa kaki tetap aja nggak berguna. Kaki ada, kepala ada, badan ada, tapi kalau misalkan nyawanya nggak ada, tetap aja itu seperti boneka, rekan-rekan. Nah, pada kesempatan ini, mungkin rekan-rekan yang masih belum memiliki indikator yang seperti yang dimiliki oleh saya di platform ini, nah ini adalah yang saya miliki, ini akan mempermudah seorang traders untuk membaca pasar. Karena kenapa? Banyak orang yang bingung, nggak tahu trennya mau kemana. Padahal ini kan masih tren turun rekan-rekan. Loh, kok Pak Maruli katakan itu masih tren turun? Ya ini adalah faktanya. Kita berbicara dari sisi fakta, bukan rekayasa. Artinya jika tren ini ke bawah, itu adalah tren turun. Contohnya di US dollar Japanese yen. US dollar Japanese yen, nah di sini dia menunjukkan tren naik. Berarti ini adalah tren naik. Nah, kalau misalkan seperti pound sterling, ya, ini adalah tren turun. Berarti itu adalah faktanya. Ditunjukkan bahwa harga itu turun. Nah, bagaimana soal entry dan exit point? Nah, ini akan mempermudah kita jika kita telah memiliki ilmu ini. Artinya kita tahu membaca trennya itu trennya kemana. Nah, kecuali kalau misalkan dia sudah melewati tembus dari tren lain rekan-rekan, akan ada perubahan tren baru. Kira-kira demikian. Nah, contohnya bagaimana jika seorang traders di emas? Kalau misalkan traders di emas, itu simple, sangat sederhana. Jika berposisi sebagai seorang buyer, artinya kita tahu diri kita. Let's say misalkan kita beli, contohnya di support 3 di sini. Oke, harga bergerak naik ke sini, kita bisa cuan. Harga bergerak naik ke sini, kita bisa cuan. Pak, gimana kalau misalkan tiba-tiba harga turun? Berarti money management kita ada di support 3, ada di sini. Nah, jangan maruk. Maksudnya bagaimana tidak maruk? Sebenarnya cukup sederhana. Kita menjadi seorang buyer, kita berharap harga naik kembali ke 2758, bisa nggak? Bisa saja, tetapi secara faktanya, realistisnya, sementara di sini kita bisa melihat resisten 3 hanya berada di 2610 dan tren masih tren turun. Terkecuali kalau misalkan ada perubahan tren. Yang dikatakan perubahan tren, contohnya seperti ini, dia berubah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, kemudian adalah contohnya rekan-rekan kita melihat di mata uang pound sterling. Pound sterling, emang ada berita hari ini Pak, mata uang pound sterling? Ya pastinya ada dong, nggak mungkin nggak ada, ya toh. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada, untuk apa kita membahas tentang
mata uang pound sterling. Nah, demikian ya rekan-rekan. Untuk pound sterling nanti malam, yang perlu diperhatikan itu adalah pertama, ini sebentar lagi nanti kan jam 16.30 ya, ada data produktivitas tenaga kerja, rekan-rekan perhatikan. Kemudian adalah jam 8 untuk pemantauan PDB, produk domestik bruto bulanan untuk Niger, Oktober ya. Nah, kemudian itu rekan-rekan harus bisa mengkorelasikan data yang keluar. Bila mana data US lebih strong daripada data pounds, data Inggrisnya, maka kemungkinan harga yang ada di pound sterling ini masih akan berlanjut turun. Nah, demikian juga untuk dolar yen. Nah, rekan-rekan harus waspada dan tetap berhati-hati dengan data, dengan teknikal atau fundamental. Jangan sampai nanti rekan-rekan terjebak. Nah, ketika sudah terjebak di pasar, nah baru cari bantuan. Rekan-rekan, semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa rekan-rekan subscribe dulu, kemudian bisa di like, di komen, di share juga ke teman-teman kita yang membutuhkan. Ya, semoga dengan kita berbagi edukasi, informasi seperti ini ya bisa memberikan manfaat bagi semua orang rekan-rekan. Ya, disclaimer on rekan-rekan, saya tidak bertanggung jawab dengan segala kerugian baik itu materi atau rohani rekan-rekan mengalami kerugian. Ini hanya bersifat edukasi dan memberikan inspirasi. Harapan saya sih semoga bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan, happy trading, cuan terus.